Jadi setiap manusia itu ada 5 nafsu. Yang pertama, nafsu makan. Yang kedua, nafsu bermain. Setiap orang itu pasti ada. Nggak ada orang yang nggak suka bermain, itu nggak ada. Cuma beda-beda kan, anak kecil mainnya beda, remaja mainnya beda, orang tua mainnya beda gitu. Tapi semuanya itu ada main yang artinya itu bersenang-senang, mengisi waktu yang luang itu gitu. Kemudian yang ketiga, nafsu harta benda. Setiap orang pengen punya uang banyak. Siapa yang mau uang banyak? Kalau hari ini dapat 10 juta senang nggak? Senang. Padahal kalian nggak perlu 10 juta itu buat apa gitu. Kalau untuk kalian, ya kan? Untuk talibul ilm kalian nggak perlu 10 juta itu untuk apa? Gitu. Nah, tapi karena kita itu diciptakan dengan hawa nafsu. Terus yang keempat, nafsu dengan pasangan. Kalau laki berarti perempuan, kalau perempuan berarti laki-laki lawan jenisnya. Itu Allah ciptakan itu standar sama semuanya dari ujung sampai ke ujung sama. Nggak ada yang nggak. Saat anak hidup tapi anak nggak mau kawin. Kalau ada yang mengatakan begitu karena dia terpaksa. Kenapa? Wajahnya udah jelek kali gitu loh. Atau dia trauma. Pertama KDRT, kedua KDRT, terus begitu akhirnya dia nggak mau kawin lagi gitu loh. Tapi kalau standarnya sebelum dia itu mengalami hal-hal yang dia tidak suka, semuanya pengen kawin. Pengen kawin semuanya? Ada yang nggak mau kawin? Tuh, sampai kalian sendiri mewakili nggak ada. Itu kan luar biasa. Nah, itu namanya nafsu standar itu namanya. Ya, setiap orang sama. Dan yang kelima, yang terakhir adalah nafsu jabatan. Nafsu ingin memimpin. 5 nafsu ini secara standar Allah sudah tanamkan dalam diri manusia. Sehingga setiap orang semua sama. Nah, pekerjaan kita bagaimana nafsu kita terkendali. Silakan kita makan tapi terkendali. Silakan kita minum terkendali. Silakan kita bermain tapi terbatas, terkendali. Silakan kita senang kepada harta benda tapi terkendali. Jadi semua itu dikendalikan. Yang bisa mengendalikan itulah yang dimasukkan dalam Al-Qur'an, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi orang kalau seumpama dia itu bisa mengendalikan berarti dia itu telah beruntung. Tapi kalau dia tidak bisa mengendalikan maka dia itu diinjak-injak dengan hawa nafsunya. Kenapa diinjak-injak? Karena nafsu itu mempermainkan kita sampai terjerumus ke dalam dosa demi dosa demi dosa demi dosa itu. Sedangkan dosa itu loh yang tanpa kita sadari itu yang membuat kita itu jadi sengsara. Ada saja masalah ini selesai, baru juga selesai masalah lagi muncul kembali dan terus begitu gitu.